Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan saya Alif Hanail Alfarafisyah dengan NIM 2313401131. Baik, pada pertemuan ke-12 ini seperti biasa saya akan mengulas kembali apa saja yang sudah kami lakukan di dalam kelas selama mata kuliah berlangsung. Ya, seperti biasa, sebelum perkuliahan dilaksanakan, kami berdoa bersama terlebih dahulu. Nah, setelah berdoa, ya seperti biasa lagi, Pak Adi menunjuk 3 orang untuk maju ke depan untuk menunjukkan public speaking yang sudah mereka siapkan. Oke, kemarin itu yang pertama itu yang maju itu ada Mumu. Nah, Mumu itu menceritakan kisah sahabat Rasul. Kemudian yang kedua itu ada Sultan Maulana Ahmad-Muhtadin. Nah, Sultan ini menceritakan mengenai pengalaman pribadinya dalam melakukan pekerjaan paruh waktu gitu kali ya. Ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir itu, yang ketiga itu ada Dini Handayani yang menjelaskan mengenai sholawat. Nah, setelah 3 orang itu maju, seperti biasa kita memulai kelas seperti biasanya, yaitu memulai presentasi. Itu yang ditampilkan oleh kelompok 2. Nah, kemarin itu temanya mengenai public speaking phobia. Nah, jadi public speaking anxiety ini adalah rasa takut, gugup, atau cemas yang muncul ketika seseorang harus berbicara di depan umum. Nah, kondisi ini biasanya ditandai dengan rasa khawatir akan penilaian orang lain, takut melakukan kesalahan, atau takut tidak mampu menyampaikan pesan dengan baik. Nah, kemudian ada beberapa penyebab dari demam panggung. Nah, yang pertama itu ada rasa takut akan penilaian negatif dari orang lain. Jadi kayak orang itu memiliki rasa takut berlebih ya akan penilaian buruk dari orang lain gitu tuh. Jadi takut dianggap kurang atau apa yang berlebihan gitu tuh. Jadi dianya kayak ngerasa gugup kayak gitu. Terus yang kedua itu kurangnya pengalaman berbicara di depan umum. Nah, karena dia mungkin jarang berbicara di depan umum, jadinya kayak ngerasanya kayak gugup aja, kayak takut gitu tuh untuk berbicara di depan publik. Terus kemudian yang ketiga itu adanya rasa tidak percaya diri. Nah, akibat dari rasa ketidakpercayaan diri dia itu akhirnya muncullah rasa gugup tersebut gitu. Nah, selain itu pengalaman buruk di masa lalu juga bisa membuat seseorang jadi semakin takut untuk tampil. Jadi ya mungkin dia itu punya rasa trauma lah gitu. Mungkin dia pernah maju terus diolok-olok sama temannya gitu, atau dia tidak mendapatkan hasil seperti yang dia inginkan gitu tuh. Jadinya kayak ya jadi muncullah gitu tuh rasa takut untuk maju di depan atau berbicara di depan umum. Nah, terus selanjutnya ada ciri-ciri demam panggung. Nah, ciri-ciri demam panggung ini dapat terlihat dari kondisi fisik maupun psikologisnya. Nah, secara fisik itu seseorang itu bisa mengalami jantung yang berdebar-debar gitu. Kemudian tangannya bergetar, suara tidak stabil, dan berkeringat dingin. Nah, ada kan biasanya kalian bisa melihat contohnya ya dari kita aja sih,
kalau misalnya presentasi di depan kelas, suka kan ada teman kita yang gemeteran gitu di depan, tangannya tuh nggak bisa diem, kayak tangannya tuh geter gitu, atau suaranya jadi apa ya, kadang-kadang tuh kalau misalnya kitanya deg-degan, kitanya demam panggung itu jadi kayak suara tuh semakin kayak cekik gitu tuh, tercekik gitu, kayak makin susah gitu untuk mengeluarkan suaranya, atau enggak ya suaranya juga jadi geter juga akibat ya badannya nggak stabil gitu. Kemudian ya ada juga beberapa orang yang berkeringat dingin, contohnya tuh kayak Ika kemarin kan pas maju tuh dia basah kuyup gitu kan, karena ya dia gugup begitu, jadi dia mengeluarkan keringat begitu. Nah, sedangkan secara psikologis itu biasanya muncul rasa cemas berlebih, kemudian panik, sulit fokus, dan takut melakukan kesalahan, seperti itu. Nah, selanjutnya ada dampak dari demam panggung. Demam panggung itu dapat memberikan dampak negatif ya, seperti menurunnya rasa percaya diri, kemudian sulit untuk menyampaikan pendapat, dan tidak maksimal dalam menunjukkan kemampuan diri. Nah, jika terus dibiarkan, hal ini juga bisa menghambat komunikasi dan perkembangan potensi seseorang. Jadi ya mungkin ada aja ya orang yang sebenarnya dia berpotensi nih untuk jadi pembicara, atau ya bisalah gitu tuh ngobrol di depan umum, jadi pembicara di publik gitu, tapi karena ya dia memiliki demam panggung yang tidak bisa diatasi gitu, jadi ya udah akhirnya kurang lah, seperti itu. Nah, selanjutnya ada cara mengatasi demam panggung. Nah, ada beberapa cara yang bisa dilakukan nih untuk mengatasi demam panggung. Yang pertama itu mempersiapkan materi dengan baik. Nah, jadi kita sebelum maju itu kita harus sudah mempersiapkan materi apa yang mau kita sampaikan ketika kita maju nanti. Jadi kayak harus bener-bener udah disiapin dengan bener gitu tuh ya. Terus yang kedua itu ada berlatih secara rutin sebelum tampil. Nah, jadi sebelum tampil itu bisa tuh kita dengan berbicara di depan kaca sendiri gitu kan. Jadi kayak kita bisa tahu apa nih yang kurang gitu. Apakah suara kita sudah enak didengar gitu. Terus yang ketiga itu mencoba berpikir positif dan lebih percaya pada kemampuan diri sendiri. Jadi ya kita harus percaya diri aja gitu sama diri kita sendiri. Nggak boleh malu gitu. Ya jadi percaya aja, kayak yakin nih gue ini bisa gitu. Seperti itu. Nah, selain itu teknik relaksasi juga kayak contohnya kayak menarik napas dalam-dalam juga dapat membantu mengurangi rasa cemas. Baik, mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.